mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustaz Hairul Tasnim Ilham, SH, untuk menyampaikan materi pada Taklim PBL kesempatan hari ini. Falyatafadhal masykur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di satu momentum yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum menuntut ilmu syar'i. Dan sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, bahwa alhamdulillah bi ni'matillah, kita memuji Allah dengan pujian yang seagung-agungnya, setinggi-tingginya, bahwa hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021. Mudah-mudahan awal dari tahun ini adalah awal yang baik untuk kita semuanya. Babak-babak baru yang mengantarkan kita kepada optimisme di dalam melaksanakan aktivitas dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Ma min 'amin illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Bahwa tidaklah ada hari atau tidaklah berganti tahun kecuali tahun-tahun setelahnya atau tahun-tahun yang akan datang setelahnya akan jauh lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, ini harus menjadi evaluasi kita semuanya, bahwa tahun ini kita harus mengawalinya dengan semangat optimisme, karena kita tahu bahwa hari-hari yang akan datang itu tidaklah lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Oleh karenanya, semangat kita dalam menuntut ilmu itu harus berbeda di tahun-tahun ini atau di hari-hari yang akan datang. Kita harus memulainya dengan semangat, ya, karena dalam sebuah ungkapan disebutkan, siapa yang memulai babak-babak awalnya dengan semangat, maka itu akan menjadi sinyal kuat bahwa babak-babak akhirnya juga akan seperti itu, bahkan lebih. Ya, kalau semangat awalnya itu membara, mungkin babak akhirnya bisa membakar daripada semangat yang membara di awal itu. Oleh karenanya, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa terus belajar menuntut ilmu agama, karena ini adalah kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena hari ini adalah hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Meskipun hari-hari kita harus diisi dengan salawat kepada beliau, maka hari ini dikhususkan kita harus lebih banyak bersalawat kepada beliau. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan Al-Mulakhas Al-Fiqhi dalam kitab Syekh
Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang disusun atau merupakan karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita telah sampai atau kita langsung masuk ke bab fima yahrum 'alal muhdithi muzawalatuhu min al-a'mal. Ya, ada beberapa bab yang kita skip sebetulnya karena pembahasan buku ini sangat panjang. Ya, adapun bab selanjutnya ini tentang bab bejana dan pakaian orang-orang kafir, saya kira kita skip saja. Kita lanjut ke bab setelahnya. Ya, bab fima yahrumu 'alal muhdithi muzawalatuhu min al-a'mal. Ya, di bab setelahnya. Baik. Ya, ini. Baik, bab ini akan mengajarkan kepada kita larangan-larangan yang tidak boleh atau larangan-larangan untuk yang berhadas. Ya, untuk yang berhadas. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa pengertian daripada tahara itu adalah raf'ul hadath wa izalatu al-khabath. Pertama adalah mengangkat hadas dan yang kedua menghilangkan najis. Kita hari ini baru sampai pada pembahasan hadas itu. Ya, bahwa hadas itu ya seperti hadas besar maupun hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, kentut, kemudian junub, ini termasuk hadas. Maka bab kita ini bercerita tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik berhadas kecil maupun yang berhadas besar. Baik, kita masuk ke pembahasan babnya. Hunaka ba'dul al-a'mal allati yahrum 'ala muslim. Ada beberapa amalan-amalan yang diharamkan atas muslim idza lam yakun ala taharah. Sebelum dia bersuci. An yuzawilaha bi syarafiha wa makanatiha. Ya, karena ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang dimuliakan oleh Allah, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, sehingga dia tidak boleh didatangi kecuali dalam keadaan kita telah bersuci. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha. Dan insyaallah amalan-amalan yang diharamkan ini akan kita jelaskan beserta dengan dalil-dalilnya litakuna minka ala bal, agar bisa dipahami dengan jelas dan landasannya pun menjadi landasan yang kuat. Fala tuqdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu ilahu bit tahara al matlubah. Sehingga kita tidak mendatangi daripada amalan-amalan ini kecuali setelah kita melakukan tahara. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai akhi fillah dan akhwat fillah, anna hunaka asya tahrum 'ala al-muhdits. Bahwa ada beberapa yang diharamkan atas orang-orang yang berhadas. Sawun kana hadathu akbar wa asghar, baik hadasnya adalah hadas akbar ataupun hadas yang asghar. Wa hunaka asya, dan juga akan kita jelaskan nanti beberapa hal yang diharamkan khusus untuk orang-orang yang berhadas akbar saja, untuk orang-orang yang berhadas besar saja. Baik. Yang pertama, apa saja yang diharamkan atas orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Jadi yang pertama ini umum ya, umum bahwa amalan ini diharamkan atas orang yang berhadas besar maupun yang berhadas kecil. Ya, jadi ini menggabungkan keduanya. Ya, sebentar kita akan jelaskan yang khusus. Yang pertama, diharamkan kepada orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar untuk mashul mushaf asy-syarif, menyentuh mushaf, fala yamassuhu al-muhditsu biduni ha'il. Maka orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh mushaf biduni ha'il, tanpa menggunakan pelapis. Di qaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Ya, di firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang itu adalah kata Allah la yamassuhu illal mutahharun dalam surah Al-Waqiah ayat 79, bahwa Al-Qur'an ini sebelumnya Allah katakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya, ay al-mutahharun min al-hadath janabatan aw ghairiha. Ya, yaitu orang-orang yang bersuci baik dari hadas kecil maupun junub ataupun selainnya. Alal qaul,
bi anna al-murad bihim al-mutahharuna min al-bashar wa hunaka man yara anna al-murad bihim al-malaikatul kiram. Ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa makna daripada mutahharun di sini adalah orang-orang yang al-mutahharun disucikan dari manusia. Wa hunaka man yara, bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat yang mulia, yaitu mendefinisikan makna al-mutahharun ini. Baik, setelahnya wa hatta law fussirat al-ayah wa hatta law fussirat al bi anna al-murad bihim al-malaika, hatta dia ditafsirkan atau ayat ini ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini adalah para malaikat, fa inna dzalika yatanawalu al-bashar bidilalati al-isyara. Bidilalati al-isyara, maka selain malaikat juga termasuk di dalamnya adalah manusia. Ya, bidilalati al-isyara, ya, sesuai dengan dalil isyarat. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Yaman. Ya, dan sebagaimana tulisan yang pernah Nabi tulis kepada yang pernah Rasulullah SAW tuliskan kepada ahli Yaman min hadithi Amr ibnu Hazm. Setelahnya, qauluhu, jadi Nabi SAW pernah menulis satu surat kepada kitab alladzi katabahu Rasulullah SAW ila ahli Yaman, kepada ahli Yaman. Dan hadisnya dari hadis Amr ibnu Hazm, Nabi SAW pernah bersabda, la yamassul Quran illa tahiran, bahwa Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah suci, sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i. Qala Ibnu Abdul Bar, ya, berkata Ibnu Abdul Bar, innahu ashbaha al-mutawatir li talaqqi an-nas lahu bil qabul, ya, wa ghairuhu muttasilan. Ya, ini Ibnu Abdul Bar mengomentari hadisnya bahwa hadis ini seolah-olah, ya, atau mirip dengan hadis mutawatir. Ya, mirip dengan hadis mutawatir karena manusia menerima hadis ini dengan apa? Atau hadis ini mendapatkan penerimaan di tengah-tengah manusia. Qala Syekhul Islam an man'i massil mushaf li ghairi al-mutahhir huwa madhhabul a'immah al-arba'ah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan bahwa larangan untuk menyentuh mushaf selain daripada orang yang bersuci ini adalah mazhab yang 4, atau 4 mazhab ini berpendapat bahwa tidak boleh. Ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Maliki, Syafi'i dan Ahmad, semuanya melarang. Ya, semuanya mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf kecuali jika dalam keadaan bersuci. Wa qala Ibnu Hubairah fil Ifsah ajma'u, yani al-a'immah al-arba'a annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Dan dinukil juga oleh Ibnu Hubairah dalam kitabnya Al-Ifsah bahwa mereka a'immah, ya, para imam dari 4 mazhab ini, ijma' mereka sepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Lanjut. Wala ba'sa an yahmil ghair al-mutatahhir. Dan beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa orang yang tidak bersuci untuk membawa mushaf, ya, untuk membawa mushaf fi ghilaf, ya, di kantong kresek misalnya, atau di tas, ya, yang jelas bahwa dia tidak menyentuh langsung mushaf tersebut. Kadzalika la ba'sa an yanzur fihi wa yatasaffahu min ghairi mas. Ya, bahkan juga tidak mengapa bagi kita untuk membacanya, untuk membuka mushaf itu tanpa dengan menyentuhnya, tanpa dengan menyentuhnya. Jadi kita membawa mushaf tersebut tanpa harus menyentuhnya, mungkin di tas, di kresek, tidak mengapa. Ataupun yang kedua, boleh kita untuk membacanya selama kita tidak menyentuhnya. Wa yahrumu, baik, yang kedua, jadi yang amalan pertama tadi yang tidak dibolehkan untuk orang yang hadas besar pun hadas kecil adalah untuk menyentuh mushaf tanpa pembatas, ya, atau tanpa pengalas. Yang kedua, wa yahrumu 'alal muhdits as-salatu fardan aw nafla. Orang yang berhadas besar maupun kecil itu diharamkan dari salat wajib maupun salat sunnah. Jadi orang yang berhadas tidak boleh salat wajib, juga tidak boleh salat sunnah. Wa hadza bi ijma'i ahli al-ilm, dan ini adalah ijma' konsensus dari
seluruh ahli ilmu. Idza istata'at taharah, jika mereka mampu untuk bersuci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian mencuci muka-muka kalian, wa aidikum, dan juga tangan kalian sampai siku, wa amsahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian, wa arjulakum, dan juga cuci kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub maka hendaklah bersuci. Baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, next, lanjut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallahu salatan min ghairi tahur. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak menerima salat jika tidak diawali dengan bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Jadi salat di sini umum dalam bentuk nakirah, baik dia salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Wa hadis la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menerima salatnya seseorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalli min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alaiha wala tasihhu salatuhu. Dan tidak boleh untuk salat jika tidak bersuci ma'al qudrah, ketika dia mampu untuk bersuci. Wala tasihhu salatu, dan salatnya pun tidak sah jika dia mampu bersuci tapi dia salat dalam keadaan tidak bersuci. Sawan kana jahilan aw 'aliman nasiyan aw 'amida. Saun kan jahilan, ya, apakah dia misalnya jahil atau alim atau orang nasi lupa atau amidan, tetap tidak sah salatnya. Ya, kecuali ketika dia teringat maka dia harus mengulangi salatnya tersebut. Lakinna al-alim al-amid idza shalla min ghairi tahara ya'tham wa yu'azzar. Lakin al-alim al-amid, kemudian beliau mengatakan adapun orang yang alim mengetahui tapi sengaja untuk tidak bertahara, ada orang yang tahu bahwa dia belum bersuci tapi aja dia tidak bersuci dalam salat menggari tahara, ya'tham, maka dia berdosa, wa yu'azzar, dan juga dia takzir, ya, diberikan hukuman, ya, diberikan hukuman. Karena jahilan, jika dia tidak tahu, ya, dia sudah wudu atau tidak, atau nasian, atau dia sama sekali, fa innahu la ya'tham, dia tidak berdosa. Lakin la tasihhu salatuhu, tapi salatnya tidak sah. Baik. Amalan yang ketiga, lanjut. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas adalah yahrum al-muhdits at-tawaf bil baitil atiq. Diharamkan untuk orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, untuk tawaf di Ka'bah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Jadi Rasulullah katakan bahwa tawaf itu salat seperti salat. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala membolehkan dalamnya untuk berbicara. Jadi tawaf, ya, kita tawaf bisa berbicara. Tetapi ini bimanzilatis shalah, dia seperti kedudukannya salat. Ya, perbedaannya bahwa dalam tawaf kita boleh berbicara, adapun salat maka ini di antara yang tidak dibolehkan dalam salat. Wa qad tawadda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tawaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk tawaf. Sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana al-haid min at-tawaf, dan hadis sahih yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan-perempuan yang haid untuk tawaf di depan Ka'bah atau di Ka'bah hatta tathur, sampai dia suci dari haidnya. Kullu dzalika bima yadullu ala tahrim at-tawaf 'ala al-muhdits hatta yatahhar, dan semua dalil ini menunjukkan bahwa diharamkan untuk orang-orang yang memiliki hadas untuk tawaf sampai dia bersuci. Wa mimma yadullu ala, lanjut, wa mimma yadullu ala tahrimi 'ala al-muhdits hadatsan akbar. Adapun yang menunjukkan mimma yadullu ala tahrimihi al-muhdits hadatsan akbar, kalau tadi dalil yang bercerita atau yang menjelaskan tentang haramnya tawaf untuk orang-orang yang berhadas akbar,
orang yang berhadas besar atau hadas kecil, maka ومما يدل على تحريمه على المحدث حدث أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنبا إلا ماري طريق. Ya, adapun dalil yang menjelaskan haramnya orang yang berhadas besar seperti junub untuk tawaf diantaranya atau bahkan sampai lewat sekedar di masjid, itu firman Allah yang mengatakan ya wahai orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dari mabuknya, sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan, wala junuban, begitupun kepada orang-orang yang junub, illa abiri sabil, kecuali orang-orang yang hanya sekedar lewat, hatta taktasilu, sampai kalian bersuci. Maknanya bahwa la tadkhul masjid, jangan kalian masuk ke dalam masjid wa antum junub, dan kalian dalam keadaan junub, illa mari at-tariq, kecuali sekedar untuk lewat untuk keperluan tertentu. Fa man'uhu min dukhul masjid lil baqa'i fihi yaqtadi man'ahu min at-tawaf min babi aula. Jikalau di ayat ini melarang kita untuk sekedar tinggal di masjid, maka tentu pelarangan untuk tawaf itu lebih utama. Ya, jadi ini istimbat dari ayat ini, pelarangan untuk tawaf bagi orang yang berhadas besar. Baik para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi al-a'mal tahrumu 'ala al-muhdits sawa'un kana hadatsu akbar aw asghar. Ya, jadi apa yang telah kita sebutkan tadi di awal, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf tanpa pengalas, yang kedua salat wajib maupun salat sunnah, yang ketiga tawaf, yang ketiga amalan ini diharamkan untuk orang yang berhadas besar maupun yang berhadas kecil. Wa amal asya'u allati tahrum al-muhdits hadasan akbar khassah. Ya, adapun sekarang ya, beliau akan membahas hadasnya untuk orang yang atau amalan yang diharamkan khusus untuk orang yang berhadas besar saja. Apa itu? Yang pertama, yahrum 'alal muhditsi hadatsan akbar qira'atul Qur'an. Diharamkan untuk orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang junub, kemudian orang yang haid, ya, dan seterusnya. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu, ya, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, la yahjubuhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Qur'an syai' laisa al-janabah. Ya. Atau yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuba. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kami Al-Qur'an ma lam yakun junuba, apabila beliau tidak junub. Wa hadza yadullu ala tahrim qira'atil Qur'an al-junub. Jadi hadis ini menunjukkan haramnya seseorang untuk membaca Al-Qur'an ketika dia junub. Wa bima'nahu al-haid wan nufasa. Dan juga termasuk di antara maknanya adalah untuk orang yang haid dan nifas. Ya, untuk orang yang haid dan nifas juga termasuk. Walakin rakhasa ba'dul ulama. Nah, tetapi sebagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan ke Syekhul Islam. Seperti Syekhul Islam misalnya memberikan keringanan kepada lil haid, kepada orang-orang yang haid, antaqra al-Qur'an idza khasyiyat nisyanuhu. Ya. Ada rukhsah, ada keringanan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada para perempuan haid, tidak apa-apa bagi dia untuk membaca Al-Qur'an jika dikhawatirkan bahwa Al-Qur'an itu akan dilupakan jika dia tidak membacanya. Mungkin perempuan-perempuan yang punya hafalan, maka termasuk di dalamnya dia membaca Al-Qur'an karena takut lupa. Ya, apalagi ini beberapa waktu, ya, bahkan mungkin 7 hari atau 1 pekan. Wala ba'sa an yatakallam al-muhdits bima wafaqa al-Qur'an illam yaqsid al-Qur'an. Dan tidak apa-apa orang yang berhadas besar, ya, untuk mengucapkan illam yaqsid al-Qur'an. Ya, illam yaqsid al-Qur'an. Ya, jika yang dimaksudkan itu bukan Al-Qur'an. Ala wajhi adzikr. Ya, misalnya dia membaca zikir yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Ya, contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Jadi
untuk orang yang berhadas besar, jika yang dia maksudkan adalah zikir atau doa, maka itu tidak mengapa. Ya. Zikir, maka tidak mengapa. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dalam Quran ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga di Al-Quran ada. Ya. Jika misalnya dalam zikir-zikirnya ada kalimat-kalimat yang juga terdapat dalam Al-Quran, maka itu tidak mengapa selama dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran secara khusus. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW itu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya, baik dia junub maupun dia dalam keadaan bersuci. Jadi ini yang pertama yang diharamkan untuk orang-orang yang junub. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan untuk orang yang junub atau orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran, kecuali beberapa ulama memberikan keringanan kepada wanita haid seperti Syekhul Islam bagi perempuan-perempuan haid untuk membaca Al-Quran jika dikhawatirkan dia akan melupakan hafalannya atau bacaannya. Yang kedua, wa yahrum 'ala al-muhdith hadathan akbar min janabatin haid aw nifas al-lubth fi al-masjid bighairi wudu'. Bahwa diharamkan kepada orang yang memiliki hadas besar baik karena junub maupun haid karena nifas untuk tinggal di masjid, berlama-lama di masjid tanpa wudu terlebih dahulu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dari mabuknya, wala junuban illa 'abiri sabil, begitupun kepada orang-orang yang junub kecuali orang yang hanya sekedar lewat, hatta taktasilu, sampai kalian bersuci atau mandi. Apa maknanya? Ay la tadkhulul masjid lil baqa'i fihi. Jangan kalian masuk ke dalam masjid untuk tinggal, untuk duduk-duduk, untuk nongkrong di dalam masjid. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjid li haid wala junub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menghalalkan masjid kepada perempuan-perempuan haid dan kepada orang-orang yang junub. Sebenarnya dalam hadis Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Lanjut. Fa idza tawadda man alaihi hadathun akbar. Ya, tapi jika orang yang berhadas besar ini berwudu, jazalahu lubthu fil masjid, maka dia boleh duduk di masjid. Jadi syaratnya kalau mau tinggal di masjid, berlama-lama di masjid, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu jika dia memiliki hadas besar. Junubkah dia atau perempuan yang haid dan nifas. Liqaulihi Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawadda wudu'a as-salah, wal hikmatu min hadha al-wudu' takhfiful janabah. Ya, takhfif al-janabah. Jadi kata Atha, bahwa saya melihat rijalan, para lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajlisuna fil masjid, mereka duduk di masjid, wa hum mujnibun, sementara mereka junub. Idza tawadda wudu'a as-salah, jika mereka telah wudu sebagaimana wudunya untuk salat. Wal hikmatu min hadz, dan hikmah dari pembolehan ini bahwasanya al-wudu takhfiful janabah. Wudu itu meringankan junub. Jadi wudu itu sifatnya meringankan junub sehingga dia boleh untuk duduk di masjid setelah dia berwudu. Wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar an yamurra bil masjid li mujarrad al-'ubur. Dan juga boleh bagi orang yang muhdis, telah kita sebutkan sebelumnya, untuk lewat di dalam masjid, sekedar untuk lewat saja. Minhu min ghairi julusin fi, tanpa singgah atau duduk di masjid tersebut. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, illa abiris sabil, kecuali orang yang hendak lewat, ay mutajawizina fihi lil khuruj min. Wal istithna'u minan nahyi ibahatun fayakunu dzalika mukhassisan bi umumi qawlihi la uhilla al-masjid al-haidi wala junub. Wal istitsna' minan nahyi ibaha, ya, pengecualian dari pelarangan itu adalah pembolehan. Jadi kalau ada yang dikecualikan dari larangan itu, maka itu artinya boleh. Ya, fa yakunu dzalika mukhassisan bi umumi qouli sallallahu alaihi wasallam, dan ini pengkhususan terhadap perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan juga pada junub. Artinya jika dia mendahului atau sebelum masuk ke dalam masjid dia berwudu terlebih dahulu, maka ini dibolehkan. Lanjut. Ya. Wa kadzalika musalla al-'id la yalbath fihi man 'alaihi hadathun akbar bighairi wudu. Begitupun tempat salat untuk Id, Idul Adha atau Idul Fitri, tidak boleh tinggal di tempat itu orang-orang yang memiliki hadas besar tanpa wudu, tanpa
tanpa wudu. Wa yajuzu lahu al-murur minhu, ya, dan dia boleh lewat darinya, lian Nabi sallallahu alaihi wasallam qal wal ya'tazilna al-hayyadu al-musalla, hendaklah orang-orang yang haid itu menghindari atau menjauhi musalla. Tapi sekali lagi bahwa ketika dia berwudu atau ketika dia telah melakukan wudu sebagaimana wudunya untuk salat, maka itu menjadi izin bagi dia untuk tinggal duduk di masjid atau di musalla tempat lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Sekira ini teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang larangan-larangan bagi orang yang berhadas. Allah taala a'lam bis-shawab. Iya, baik. Syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang sudah menjelaskan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat seseorang itu berhadas. Baik, Ikhwa, kita sampai ke sesi pertanyaan. Jikalau ada satu atau dua orang Ikhwa yang hendak menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Saya Ustaz. Saya. Oh iya. Iya, silahkan Kak Kasrul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, perkenalkan nama saya Muhammad Asrul Taufik Arifudin. Saya ingin ada dua pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama yaitu bagaimana caranya ketika kita sedang sholat berjamaah tiba-tiba kita mengalami kentut, bagaimana cara kita membatalkannya, karena banyak biasa kejadian begitu Ustaz. Biasa tiba-tiba sholat berjamaah tidak dirasa kita kentut Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ketika kita sesudah mengambil air wudu kita minum dan makan membatalkan sholat untuk sholat berjamaah kita Ustaz? Itu saja dua Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua saya belum jelas. Pertanyaan kedua. Apa Ustaz? Begini Ustaz. Pertanyaan kedua saya, bagaimana ketika kita ingin sudah berambil air wudu, ketika kita sudah mengambil air wudu dan kita ingin mau makan dan minum, apakah wudu kita batal dan atau kita mengambil kembali air wudu atau kita lanjut sholat saja Ustaz? Itu dua pertanyaan saya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana orang yang sholat dan kentut? Ya, pertama jika dia memang betul-betul kentut, maka dia harus memutuskan sholatnya. Ya, kadang memang ada waswas syaitan. Kadang orang ragu saya kentut atau tidak. Ya, kentut tidak ya? Kan biasa seperti itu orang sholat. Saya kentut tidak ini? Kata Rasulullah SAW, hatta yasma' sautan atau yashummu rihan, sampai dia mendengarkan suara atau mencium aroma. Orang kentut kan kedengaran suaranya. Ya, kalau kedengaran suara berarti dia kentut. Atau dia mencium bau. Nah, bagaimana yang tidak bau Ustaz? Ada kentut yang tidak bau ya misalnya. Ya. Bagaimana tidak bau? Pertama, selama dia yakin bahwa yang keluar itu adalah kentut, maka batal salatnya, batal wudunya. Dia harus wudu terlebih dia sekalipun ketika dia kentut, dia harus meninggalkan tempat imamnya, harus digantikan oleh orang yang berada di belakangnya, apalagi jika dia hanya seorang makmum saja. Yang kedua, ketika dia makan misalnya, dia wudu kemudian makan, apakah membatalkan wudu? Makan tidak membatalkan wudu, kecuali ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti orang yang makan daging unta misalnya. Orang yang makan daging unta, Rasulullah SAW mengatakan hendaklah dia berwudu kembali orang yang makan daging unta. Meskipun khilaf di antara para ulama, tetapi mimbab khuruj minal khilaf, untuk keluar dari khilaf, orang yang setelah makan daging unta hendaknya dia berwudu. Kemudian yang kedua, orang yang mungkin makan sesuatu yang aromanya
menyengat misalnya, aromanya bau, seperti makan bawang, makan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat di sampingnya, maka sebetulnya secara asal itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu, tapi dia harus mungkin alangkah baiknya jika dia menggosok gigi sebelum sholat. Ya, bersiwak atau menggosok gigi untuk menghilangkan bau-bau. Tapi jika dia pun mau memperbarui wudhunya, itu tidak mengapa. Tetapi makan itu tidak membatalkan wudhu, kecuali yang kita sebutkan tadi, dia telah makan daging onta. Allah Ta'ala alam. Iya, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas pertanyaannya, dan kami kira sudah cukup jelas atas jawabannya Kak Asrul. Jadi kita ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat, pertanyaan dari Ahwat yang bertanya dengan bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika kita sedang haid lalu menyentuh mushaf yang ada di gadget? Apakah juga sama hukumnya dengan menyentuh langsung mushafnya? Minta penjelasannya Ustadz. Seperti Baik, itu. barakallahu fiik. Gadget itu bukan mushaf. Pun dipahami gadget itu bukan mushaf karena dia secara asal adalah HP, dan mushaf yang ada dalamnya itu cuma aplikasi yang boleh hilang, boleh kita hapus, boleh muncul. Bahkan pun kalau kita sudah keluar dari aplikasi itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang lain. Hatta sekalipun Al-Quran yang jelas-jelas ada tulisannya di sana, tapi yang lebih banyak itu adalah yang bukan tulisan Al-Quran, maka ini bukan definisi mushaf juga. Misalnya kita ada buku tafsir, dan itu penjelasan tafsirnya lebih banyak daripada mushafnya Al-Qurannya, maka itu bukan definisi mushaf. Maka akhwat yang haid ini boleh menyentuh ketika hendak membaca Al-Quran. Tapi ingat catatan yang telah kita sebutkan tadi bahwa para ulama itu di antara yang diharamkan adalah membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Cuma sebagian para ulama seperti Syekhul Islam itu memberikan keringanan kepada wanita haid untuk membaca Al-Quran jika dikhawatirkan dia lupa akan hafalannya. Tetapi dia boleh sebagai pengganti bacaan Al-Quran ketika dia haid memperbanyak zikir, wirid, doa, itu tidak mengapa. Meskipun mungkin wirid-wiridnya ada yang merupakan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak mengapa. Yang jelas dia tidak bermaksud dari wiridnya untuk membaca Al-Quran. Allah Ta'ala alam, itu penjelasan Anda. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Di sini ada lagi Ustadz 2 pertanyaan dari Ahwat lagi. Pertanyaan yang pertama yang masuk lagi Ustadz itu, bolehkah menambah hafalan bagi wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas? Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menghadiri acara pengajian di masjid padahal kita dalam kondisi haid? Apakah dibolehkan atau tidak Ustadz? Ya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah boleh menambah hafalan? Kita katakan tadi bahwa itu cuma keringanan. Tapi secara asal, perempuan, kita sampaikan tadi secara asal, perempuan tidak boleh membaca Al-Quran, perempuan yang haid. Tidak boleh membaca Al-Quran, kecuali zikir dan wirid. Tetapi sebagian ulama, seperti Syekhul Islam, itu memberikan keringanan. Jika dia dikhawatirkan lupa bacaannya, hafalannya, maka dia tidak apa-apa baca Quran. Bukan menambah hafalan. Jadi bukan menambah hafalan. Ya, barakallahu fiik, mungkin untuk masa-masa haid dan nifas, ya silakan digunakan untuk memurojaah hafalan kita. Misalnya kita punya hafalan lama, kita takut hafalan itu kita lupakan, maka silakan dimurojaah pada saat-saat kita haid ya, tersebut. Tapi bukan menambah hafalan. Adapun menambah hafalan silakan di masa-masa ketika kita dalam keadaan suci. Adapun bagaimana hukumnya menghadiri pengajian, kita telah sebutkan tadi bahwa boleh perempuan menghadiri pengajian di masjid dalam keadaan haid, tapi dengan syarat tadi dia harus dalam keadaan berwudu. Dia dalam keadaan berwudu, karena wudu ini membuat dia boleh untuk duduk berlama-lama di masjid. Ya, apalagi perempuan sekarang kan sudah aman, ya, tidak ada kekhawatiran darah haidnya akan mengotori masjid misalnya. Ya. Dan kita sudah jelaskan memang tadi bahwa boleh perempuan yang haid, bahkan laki-laki yang junub untuk tinggal di masjid, tetapi dengan syarat
bahwa dia harus dalam keadaan sudah berwudu seperti wudunya dia untuk sholat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya, baik. Syukron jazakallahu khairan. Jadi kepada akhwat yang telah mengajukan pertanyaan, mungkin masih ada Ustadz lagi yang masuk dari kolom chat. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah hardcover atau sampul pada mushaf cukup dijadikan sebagai pembatas? Terus yang kedua, bolehkah orang yang sudah mengangkat hadas besar atau mandi junub tidak perlu berwudu untuk melakukan sholat? Dan yang ketiga yaitu bagaimana hukumnya jika seseorang yang dalam keadaan junub tidak sengaja membaca quotes yang bertuliskan ayat Al-Quran di media sosial, Ustaz? Baik. Baik. Iya. Yang pertama, apakah hardcover sampul pada mushaf cukup dijadikan sebagai pembatas? Ya, berdasarkan penjelasan dari siapa? Penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan yang telah kita sebutkan tadi bahwa ini tentu untuk orang yang berhadas kecil ya. La yamassuhu illal mutahharun. Ini untuk orang yang berhadas kecil. Saya coba lihat dulu. Ya. Ya, wala ba'sa an yahmil ghair al-mutahhir al-mushaf fi ghilafin aw kisin min ghairi an yamassahu. Ya, bi ghilafin aw kisin min ghairi yamassahu, kadzalika la ba'sa an yanzur fi wa tasaffahu min ghairi mas. Ya. Jadi mushaf ya termasuk covernya itu dihitung mushaf. Ya, itu dihitung mushaf. Maka hendaknya tidak menyentuh hendaknya tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Ya, termasuk covernya. Ya, termasuk covernya. Ya, kalau kita maksudkan cover adalah kalau kita punya mushaf misalnya, Allahul musta'an, mushaf tidak ada di dekat saya saat ini. Intinya bahwa mushaf itu bukan cuma bagian dalamnya. Artinya kalau dia sepaket ada ghilafnya, itu juga adalah bagian daripada mushaf. Ya, bagian daripada mushaf yang harus kita muliakan. Yang kedua, bolehkah orang yang sudah mengangkat hadas besar atau mandi junub tidak perlu berwudu untuk melakukan salat? Bolehkah orang yang sudah mengangkat hadas besar? Bolehkah orang yang sudah mengangkat hadas besar atau mandi junub tidak perlu berwudu untuk melakukan salat? Mandi junub itu ada cara yang umum, ada cara yang lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Antum misalnya ketika junub di depan rumah kita ada sungai, kemudian antum cemplung di sungai satu kali, basah semua anggota badan dengan niat bahwa kita mandi junub, itu sudah terhitung junub. Jadi, tidak perlu lagi berwudu. Itu namanya qadrul mujzi. Boleh seperti itu. Karena mandi junub pada dasarnya adalah membasahi seluruh badan dengan air. Artinya seluruh badan harus tersentuh dengan air. Tentu setelahnya step-stepnya adalah harus dibersihkan dulu bagian-bagian yang masih kotor, dibersihkan dulu. Setelah itu mungkin langsung mau mandi, langsung mau menyelam di air, intinya semua basah tanpa berwudu sekalipun, maka itu sudah dihitung suci. Tetapi jika kita ingin mengikuti sunnah-sunnah yang lengkap, petunjuk Rasulullah SAW, maka tentu ini lebih sempurna. Ya, seperti misalnya kita mengawali dengan mencuci bagian yang kotor, kemudian kita berwudu. Setelah berwudu sempurna, kita menyiram kepala, kemudian bagian kanan, bagian kiri 3 kali, kemudian seluruh badan kita disiram dengan air, maka ini cara yang lebih sempurna. Tapi kalaupun dia memakai cara yang pertama tanpa wudu, kemudian dia menyiram sekalian seluruh badannya atau menyelam di air, maka ini sudah terhitung mandi junub. Yang ketiga, bagaimana hukumnya jika seorang yang dalam karena juga tidak sengaja membaca catatan atau quote yang dituliskan ayat Al-Quran di media sosial, maka ini kita katakan ini tidak maksud baca Al-Quran. Ini tidak terhitung orang yang membaca Al-Quran. Yang kita maksudkan adalah orang yang bermaksud baca Al-Quran, seperti memang ada niat, orang ada niat dia buka Quran seperti itu. Tapi kalau memang cuma sekedar untuk zikir, ya,
sekedar zikir atau sekedar untuk membaca tulisan-tulisan seperti itu, maka saya kira ini bukan bagian dari membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas pertanyaannya. Mungkin sudah jelas saudara Lafri yang bertanya tadi. Ini saya berikan kembali kesempatan kepada ikhwah yang masih ingin, kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan satu pertanyaan terakhir mungkin. Kalau ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada ikhwah ataupun akhwat? Iya, baik. Kalau tidak ada, syukur. Iya. Iya, baik. Kalau tidak ada, saya sampaikan kembali poin-poin yang telah disampaikan Ustadz terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat berhadas. Jadi kita sudah bersama-sama tadi mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat berhadas, yang pertama itu memegang Al-Quran kecuali dilapisi, terus yang kedua sholat wajib dan sholat sunnah, yang ketiga tawaf di Ka'bah, dan khusus untuk yang berhadas besar itu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali wanita haid untuk membaca Al-Quran karena khawatir melupakan hafalannya. Yang kedua berlama-lama di masjid tanpa berwudu, dan orang yang haid yang harus menjauhi musola atau tempat berlangsungnya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik, itulah tadi poin-poin atau kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Khairul Tasnim tadi mengenai bab larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat berhadas. Jadi ikhwah fillah maupun akhwat, kita sudah berada di akhir dari sesi taklim PBL pekan ini. Kami mengucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Khairul Tasnim yang sudah menyampaikan materinya dan sudah meluangkan waktunya untuk mengisi taklim PBL atau Pesona Belajar Islam LD Al-Afiyah FMH pada hari ini. Dan juga tak lupa pula kami sampaikan syukron jazakallahu khairan kepada semua ikhwah dan akhwat yang bergabung di Room Akhwat yang sudah menghadiri taklim PBL pada pekan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.